isi semaksimal-maksimal Ramadan dengan kebaikan. Dan itulah yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dahulu. Rumah dicat, rumput dibersihkan, kemudian rumah yang agak makmani diperbaiki, dibenari. Itu wujud betapa orang-orang terdahulu telah mengajarkan kepada kita bagaimana menyambut tamu yang agung. Jadi bukan sekedar tamu, Ramadan ini tamu yang agung, tamu yang luar biasa yang datang cuma 1 tahun sekali. Maka karena tamu ini datang jarang-jarang, maka persiapan pun seperti itu. Contoh, kita sebagai bangsa baik, kalau kita nak 17 Agustus, nak nyiapkan bendera, nak beli bendera nian, bendera kecil, nak nyari telur abang, nak nyari segala macam. Ngapo ganti hari ulang tahun RI sesuatu yang sangat mulia. Maka ini ulang tahun RI, ini sementara Ramadan ulang tahun umat Islam semuanya untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka persiapan perlu dipersiapkan. Salah satunya persiapan fisik yang menunjukkan keseriusan itu apa? Ya cak. Orang-orang kita masjid mereka gotong royong, kemudian di kampung gotong royong, di rumah masing-masing gotong royong. Itu namanya persiapan supaya muncul dalam benak kita bahwa Ramadan bukan sekedar datang dan pergi, tapi memang kita menyambutnya dengan baik. Ini yang disebut dengan siapa yang menyambut Ramadan penuh dengan imanan wahtisaban. Dia penuh keimanan menerima Ramadan, juga selanjutnya penuh pengharapan kepada Allah dengan ikhlas. Jadi persiapan yang pertama, niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Ibu-ibu, ngapa harus ikhlas? Karena dengan ikhlas ikalah melahirkan keajaiban-keajaiban. Pasar panas berdengkang, jualan berangkat pagi balik siang jam 2. Lapar haus minta ampun. Kenapa bisa kuat? Pastinya daripada Allah. Tapi mengapa kuat? Karena secara ilmiah, karena kita sudah berniat. Nah, ibu-ibu pengen tahu cerita tak? Pengen tahu rahasia tak? Ngapa orang tu pacak kuat puasa? Itu dibentuk oleh niat. Jadi perhatikan ini. Ada orang yang tak puasa. Tak puasa itu misalnya dari jam 6, jam 7 dia makan. Kaki kalau tak puasa ke jam 11.30 tulah keroncongan dan sakit perut. Jam 1 rasa nak tergapuna. Ngapo? Padahal dia tak puasa. Sementara ada yang puasa, makan subuh, sebelum subuh maksudnya itu, kemudian makan lagi setelah maghrib, biasa siang hari. Kenapa? Karena barokah niat. Maka kenapa niat? Karena lapar itu sebenarnya adalah perasaan. Kebiasaan tubuh, kalau kita sebut sebagai jam biologis, yang jam biologis itu kalau jam 6.30 itu langsung diisi perut ini. Kemudian nanti jam 1 diisi. Kemudian agak petang dikit, model atau pepek tunu yang sambali legend itu. Woi, mantap. Makan. Kemudian malam jam 7, setengah 8 makan. Jam 11 ke warung tete belum makan. Misalnya. Nah, itu kebiasaan 11 bulan itu tiba-tiba hilang. Maka dia akhirnya apa? Akhirnya dia timbul rasa lapar. Rasa lapar. Oke. Rasa lapar itu ketika orang berniat puasa, inilah mukjizatnya niat. Maka seolah-olah seperti ini. Dalam hal yang kita tak bisa lihat, seolah-olah kan otak memerintahkan kepada sinyal-sinyal simpul-simpul markasnya rasa lapar, ngomong kira-kira mereka, hei, lapar. Karena fulan bin fulan yang punya badan ike puasa, maka kau hilang dulu sampai petang maghrib baru muncul. Maka lihat, orang yang berpuasa justru lebih anteng, tenang dibandingkan dengan orang yang tak puasa pada jam 2 siang. Kalau belum makan, tak puasa jam 2 itu segala isi rumah kena marah. Ngapo? Ya orang lapar tahulah dewek. Ya. Bengis. Segala kena marah.
Coba gelas sepiring dua piring baru nah lega dunia. Nah, berarti niat itu penting. Karena ngapu, karena dengan niat salah satunya secara ilmiah, maka rasa lapar itu bisa diatur. Itu satu. Yang kedua, ketika orang berniat ibu-ibu, maka dia melahirkan kekuatan yang tak dimiliki orang tak puasa. Ujiku tadi, jam 1, jam 2 baru balik dari jualan, panas, panas minta ampun, tak minum pacak-pacak dehidrasi. Tapi lihat, itu masih belum. Para sahabat bulan puasa Ramadan berangkat jihad fisabilillah menang. Jihad itu artinya ibu-ibu jangan dimanakan jihad orang perang misalnya. Perang misalnya lapang bola kan orang perang. Enggak, berangkat dulu jalan kaki. Bisa jalan kaki itu 7 hari 7 malam atau 7 hari malamnya istirahat besok terus baru sampai di medan peperangan di satu tempat mereka berperang. Jadi ketika peperangan itu bukan hanya di tempat itu yang kita pikirkan, tapi pikirkan mereka sampai ke tempat tersebut, balik lagi, ngurus yang sakit, ngurus yang luka, ngurus yang macam-macam. Dalam kondisi bulan puasa mereka berpuasa. Barokah apa? Barokah niat. Yang ketiga, betapa orang yang berniat maka mereka mempunyai kekuatan, mempunyai keajaiban yang tak dimiliki orang yang tak serius dalam niat berpuasa. Perhatikan ibu-ibu, entah wira swasta di pasar, entah di kantor-kantor, entah di dinas-dinas, tempat yang paling banyak orang berungguk itu warung yang ditutup-tutup itu pagi hari. Isini dak berjilbab, zoro gala bebedang, jantan yang tak puasa. Banyak ngepul asap. Alasannya apa? Tak sahur. Alasannya apa? Tak sahur. Alasannya apa? Men, dan. Alasannya apa? Misalnya sakit mah misalnya. Lihat kenapa? Karena memang niatnya tak tulus karena Allah SWT. Kalau puasanya bukan karena Allah, karena atasan, karena teman, karena siapapun. Maka orang yang tulus puasanya lillahi ta'ala, maka mereka punya kekuatan yang tak dimiliki oleh orang-orang yang tak tulus dalam berniat. Maka kita niat. Apa niat kita? Sebelum masuk puasa, ya Rabb, selama bulan puasa aku niat untuk memaksimalkan Ramadan dengan ketaatan, dengan tadarus, dengan tilawah, dengan ngaji, dengan apa, mengharap ridhamu. Nah ini niat ketika sebelum masuk bulan Ramadan. Yang kedua, at-taubatus shadiqatu, taubat yang betul-betul. Taubat untuk memudahkan kita untuk sampai kepada bulan Ramadan dengan baik. Yang ketiga, ma'rifatu syarafiz zaman. Yang ketiga, mengetahui, mengenal kemuliaan masa atau kemuliaan waktu. Mengenal kemuliaan waktu, artinya kita belajar, kita mulai mengenal, menyadari tentang betapa waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa yang tak diberikan di bulan lain atau di waktu lain. Ibu-ibu, dalam beramal ada amalan tersebut secara zahir, beramal satu dibalas satu. Ada tak? Ada. Siapa? Orang yang beramal untuk melakukan kebaikan tak jadi dia lakukan karena uzur. Malam ini ya Rabb, aku berniat mau tahajud. Tapi ternyata karena makan kenyang jam 9 itu hujan remang putih. Nah, itu lemak. Kemudian selanjutnya mati lampu. Rencana nak tahajud, tiba-tiba as-salatu khairum minan naum. Lah subuh, dapat satu pahala kebaikan. Nah, itu satu. Dan siapa lagi yang mendapatkan kebaikan ini? Yang mendapatkan kebaikan ini siapa? Umat Nabi terdahulu. Jadi umat Nabi terdahulu itu kalau dia melakukan kebaikan, satu kebaikan dilakukan dapat satu kebaikan. Sementara umat Nabi Muhammad meniatkan satu kebaikan, tak dilakukan dapat satu pahala kebaikan.
Nah, kemudian ada amalan dilakukan satu kebaikan dan berbalas 10 kali lipat kebaikan. Berkah apa? Berkah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, penting nian jadi ada orang dalam nih, Bu. Penting ada orang dalam. Payo, diri ini di bahasa tu. Payo tolong nak ngijekan anakku tu, tolong masukkan Umi Padila dengan Umi Emah. Maryami kei milu aku Senin Selasa Rabu. Tolong izinkan masuk TK. Kemis, Jumat, Sabtu, ya tolong izinkan tak masuk. Ganti ada orang dalam aman masuk. 3 hari bayar sekolah tu. Pecah kuliah, tamat. Dapat ijazah. Ada orang dalam. Nah, kita kan kalau ada dekeng lemak Bapak Ibu, Ibu-ibu. Ya. Kalau ada dekeng, ada silau-silau nih kira-kira. Ada budak percaya ke ibu-ibu silau aku mau wayu deh kok. Hati-hati kamu. Misalnya aku melawan parak rumah. Silau ngapo parak rumah? Menjauh dari rumah tak silau orang. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan satu kebaikan yang dilakukan pahalanya 10, bukan ganti kita, bukan. Tapi kasih sayang Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syarafun Nabi, kemuliaan Nabi. Syarafun Nabi lil ummah, kemuliaan Nabi yang berkahnya sampai kepada umatnya. Ada yang ketiga. Yang kedua. Amalan dilipat gandakan Allah. Kenapa? Bahasa kita berbarengan dengan tempat yang baik, tempat yang mulia. Namanya syaraful makan. Syaraful makan namanya kemuliaan tempat. Ada amalan-amalan yang kalau kita lakukan balasannya sudah 10 karena kita umat Nabi Muhammad. Dibalas 100, dibalas 27, dibalas 100, dibalas 700, dibalas 1000 karena umat Nabi Muhammad. Tapi kemudian amalan tersebut dilipat gandakan lagi. Berkah apa? Berkah kita melakukannya di tempat yang mulia. Kita di sini pahalanya besar-besar, Masya Allah. Tapi kalau pengajian, kalau ngaji di Masjid Nabawi lebih besar lagi pahalanya. Kalau kita ngaji, kita pengajian di Masjidil Haram misalnya, lebih besar lagi kemuliaan tempat. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita Mekah Madinah. Amin, Allahumma amin ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Nah, berarti teman-teman kita ikut nyari tempat-tempat yang baik supaya salah satunya amalan-amalan kita dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang kita ke satu tempat, ada orang sakit, kita datang. Dalam riwayat, orang yang datang membesuk orang yang sakit, maka tempat itu kalau dia membesuknya lillahi ta'ala, maka Allah jadikan di sekeliling tempat itu sebagai taman dari taman surga. Maka berarti orang yang galak nyengoi, bahasa kita berayau, berayau itu besar pahalanya. Yang datang Allah ridha, yang didatangi Allah ridha, kemudian mereka didoakan para malaikat. Jadi teman-teman berayau, ada bauan, tak katik bauan, jangan jadi penghalang kita tidak datang. Karena dengan datangnya kita secara fisik, datang dengan senyuman, dikusuk-kusuk, didoakan, itu besar hati. Mama ni kita pernah rasa sakit terkapar misalnya, kemudian tak cakap ngapun, datang orang yang Allah tersentuh hati yang paling dalam kita. Oh, ternyata dia kesayang dengan aku. Cak terengut salam dengan aku. Ternyata jangan-jangan mungkin mata ni kabur, mungkin dia agak rabun jauh, jadi tak terjenguk aku ke siapa, jadi tak negur. Mungkin dia lagi ada gawe, mungkin selama itu dia lagi mikirkan anak yang dimani sehingga dia tak fokus pada orang. Ternyata pas aku sakit dia datang, oh ternyata dia sayang, tersentuh hati yang paling dalam. Berkah kita mendatangi orang sakit. Dan kalau orang didatangi itu masih baca, kita minta doa. Selain kita doakan, kita pula minta doa dari yang sakit. Kenapa? Karena dikatakan sana Umar bin Khattab, doa orang yang sakit ka doa il malaikah, seperti doanya malaikat. Menyengok-nyengok lagi selang minta, oh doakan kami.
dicabut selangnya, mati orang. Ya, jengok-jengok misalnya orang tuh lagi gergasan itu, lagi panas dingin, demam kurang, minta doa kan tahu apa? Orang di ICU minta doa kan, ay bahaya. Nah, jadi itu ibu-ibu. Nah, ada tempat yang baik berdoa di mani bepakam. Tapi kalau ada orang berdoa di situ selama tidak memutus silaturahim, tidak dalam rangka maksiat, Allah kabulkan. Di mani? Di multazam. Allah besar dan pakam. Itulah orang kata kalau kita jengok berebut-rebut di multazam untuk berdoa. Mani multazam? Multazam itu bukan hanya sekadar pintu Ka'bah, tapi dari Hajarul Aswad, tempat orang permulaan tawaf, sampai ke pintu itu namanya multazam. Satu. Yang kedua, orang Pancoran Mas di Hijr Ismail, bagus berdoa di situ. Yang ketiga di mani? Di Raudhah ni Nabi, bagus berdoa di situ. Maka tempat amalan yang kita lakukan di tempat-tempat yang baik, pahalanya berlipat. Maka penting kita membarengkan pekerjaan kita dengan tempat yang baik. Yang berikutnya, yang ketiga, setelah apa tadi? Syarafun Nabi, kemuliaan Nabi. Yang kedua, kemuliaan tempat. Yang ketiga, syarafuz zaman, kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu ini penting supaya kita mendapatkan balasan yang berlipat dibandingkan dengan biasanya. Di bulan biasa, maka kita melakukan kebaikan banyak sekali pahalanya. Tapi wabil khusus di bulan Ramadan, ibu-ibu, mengapa kita harus berniat? Kenapa kita harus punya persiapan? Kenapa kita harus menyambut Ramadan dengan baik? Karena kelebihan Ramadan yang tak dimiliki bulan yang lain, siapa yang beramal sunnah di bulan Ramadan dihitung melakukan amal yang fardu. Yang beramal amalan fardu dihitung berapa? 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu makan berbuka itu dengan kurma. Gang dengan 3 jari. Uji Nabi berbuka puasa itu pertama dengan rutop, pertama dengan kurma yang segar. Kalau tak ada yang segar, maka dengan kurma yang kering, dengan balah atau tamar. Tak ada rutop, tak ada tamar, maka dengan buah-buahan yang belum disentuh api. Kalau tak ada, maka dengan air putih, karena air putih itu menyehatkan. Ikedak Allahumma laka sumtu, dawab, cendol, kopi, pampek, bukan lagi pempek, pampek di atas meja. Apa lagi misalnya? Biji salak masuk, kapal selam, rokok, katik yang sunnah. Uji Nabi itu kan rutop, katik rutop, sadar kita rutop, maka kurma kering. Kemudian kalau katik, air putih dulu, baru setelah air putih baru hijaukan yang lain. Ikat dak mau, cukup lah siap, tangan kiri pempek, serau langsung. Nah, ibu-ibu berbuka dengan kurma tadi kan hukumnya sunnah ya. Maka ketika di bulan Ramadan dihitung sebagai amalan wajib. Apa beda nih? Amalan wajib itu mereka ibu. Yang wajib itu tak bisa digantikan dengan sunnah berapapun jumlahnya. Contoh, semalam Ustaz Zaimah tahajud 100 rakaat. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Lagu udah tak boleh. Nah, oleh kepayahan 100 rakaat itu, pas itu uji orang rumah, oi bangun, mami misalnya, azan zuhur, misalnya 100 rakaat tahajud tadi tak acak nampal 2 rakaat yang hilang tinggal. Maksudnya apa? Maksudnya amalan wajib tetap tak bisa digantikan dengan sunnah. Nah, ike sekadar uji kita, hanya sekadar makan kurma, kemudian berbuka puasa di bulan Ramadan yang di luar Ramadan hukumnya sunnah, di bulan Ramadan dihitung sebagai yang wajib oleh Allah. Besar pahalanya berarti. Baru makan kurma nih, belum misalnya minumnya itu dengan 3 tegukan. Kemudian belum lagi misalnya dia tuh melakukan kebaikan yang luar, masya Allah banyaknya.
Nah, itulah mengapa kita harus bersiap-siap dengan bulan Ramadan, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Maka di bulan Ramadan kita niatkan, ya Rabb, kami mencari kemuliaan-kemuliaan waktu. Di bulan Ramadan semuanya itu pakam, apalagi sepertiga malam, apalagi setelah tadarus, apalagi ketika Ramadan, ketika menjelang berbuka. Sering saya sampaikan, ibu-ibu, bahwa orang yang berpuasa wabil khusus di bulan Ramadan, mereka punya jatah doa yang tak ditolak oleh Allah. Kapan? Ketika menjelang berbuka. Maka berarti kapan? Semenit, 2 menit itu tengadahkan tangan. Tak usah bahasa Arab, bahasa diri. Ya Rob, mana ke hidup ini? Utang banyak ke Rob, minta lunaskan. Ya Rob, anakku galak mingal-mingal, ya Allah, minta lembutkan hati. Ya Rob, alangkah keras hatiku, minta lembutkan ya Rob. Masih gak ini berdoa dalam bahasa kita, Setelah itu baru kita Allahumma lakasumtu. Syukur-syukur sebelum itu kita baca asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baca 3 kali sampai Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baru setelah itu kita doa semenit, tak usah lama-lama. Yang doa khusus versi kita sendiri. Hajat kita tuh apa, keluarkan saat itu. Itu waktu yang baik. Ikedak sigut orang lanak labayati nak penutupan itu sigut payo mani engkak tadi. Mani juada basah tadi. Mani kopi rebut oleh makan. Nah, berarti kita harus mengetahui momen-momen yang baik, salah satunya menjelang berbuka. Berikutnya kapan? Kalau tadarus, Masya Allah, tadarus luar biasa. Jadi ada bahasa kita pelak atau perlak itu tak apa-apa. Tapi tolong jangan yang sisa, Bu. Jangan yang sisa. Memang dari awal niatkan niat dari awal. Misalnya ke juada bahasa itu, bolu kojo itu, tetak nian. Bukan kalau lah sudah lah dicedok-cedok baru ke sisa kenjakan orang masjid kita lemah. Jadi tunjukkan yang mulia, dan karena orang baca Quran, namatkan Quran, kita milu pahala ini dengan cara kita menunjukkan perla itu. Nah, ini kita ma'rifatuz zaman, syarafiz zaman. Yang keempat ini yang berat. Apa? At-taqallulu minat ta'am, menyedikitkan makan di bulan Ramadan. Berat tak? Yang ngomong apa lagi? Indoi. At-taqallulu minat ta'am, menyedikitkan makan. Syukur-syukur ibu-ibu ketika niatannya bulan Ramadan, memang lillahi ta'ala, syukur-syukur memang kalau nak diet, nah Ramadan pas itu. Lagi puasa, sahur 7 butir kurma, kemudian jus tomat minum, air segelas, kenyang itu sampai ke petang. Petangi kaki, kurma lagi misalnya, atau nasi sedikit, itu pacak. Cuman kan tidak main itu rumusin kita. Ganti bulan Ramadan, lapar mata. Jam 2 siang itu, hari ke-15 itu, ada lipas lewat. Mengapa kurma itu berjalan? Pecah kurma. Allah kecak manis sih. Ternyata lipas lewat. Masuk ke dapur, marjan nih kan. Ngapalah? Ternyata sunlight. Hijau. Nah, jadi artinya kemudian disitulah kita dilatih. Puasa itu kan menahan, ngempet jarang Jawa, menahan keinginan bahwa ternyata yang kita inginkan beda dengan yang kita butuhkan. Ketika berbuka, makan kurma dulu, minum air, makan sedikit, ternyata lah pacak. Tapi kan tidak biasanya. Kalau kita itu gantilah dari awal itu adalah beluluk dibeli, cincau dibeli, biji salak dibeli, bubur ayak dibeli, jongkong dibeli, belewa dibeli, pecak gendang Lebanos itu. Aneh ke 78, berputar makanan, dimakan gala itu. Nah, itulah jadi at-taqallulu minat ta'am. Itu. Jadi nasihat untuk aku dewek, bukan untuk ibu-ibu, untuk aku ini. Kemudian selanjutnya yang tak kalah penting, yang kelima,
Apa? Belajar hukum fikih puasa. Nah, ini penting. Belajar hukum fikih puasa. Kenapa ibu-ibu? Karena dinyatakan bahwa sesuatu yang hukumnya wajib, maka yang berkaitan turunan-turunannya juga hukumnya wajib. Sholat 5 waktu hukumnya wajib tak? Wajib. Maka belajar hukum sholat hukumnya wajib. Puasa bulan Ramadan wajib tak? Belajar hukum puasa yang berkaitan dengan puasa bulan Ramadan hukumnya jadi wajib. Supaya puasa kita tidak batal, supaya puasa kita tidak sia-sia, supaya puasa kita semakin maksimal hasilnya. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang membatalkan yang haram, mana yang syarat, mana yang rukun, itu kita tahu. Ya itu ya. Kemudian selanjutnya, kita sebelumnya membiasakan diri kita, yang keenam membiasakan diri untuk apa? Untuk satu, berpuasa. Di bulan Sya'ban ini membiasakan diri untuk berpuasa. Kemudian membiasakan diri kita untuk qiyam dikit-dikit. Qiyam Ramadan. Qiyam itu maksudnya itu kita bangun tengah malam 2 rakaat jadilah. Puji Guru Ijai tak baca bangun 2 rakaat, ketika terbangun zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tertidur lagi, sudah dihitung sebagai orang yang bangun di tengah malam. Kemudian selanjutnya al-musabaqah wal jiddiyah, ada semangat berlomba-lomba. Penting. Pentingnya nih. Semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba ini bagaimana? Dengar-dengar Ustazah Fadilah ngenjuk Maidatur Rahman. Apa je kita ngenjuk makan? Takjil ya, takjil. Dengar-dengar dia ke nasi gemuk. Aku dengar, aku tak galak nasi gemuk. Aku nak lebih pakam lagi. Tapi bukan untuk nyari pujian orang, tak, memang semata-mata. Aku nak nasi minyak. Bukan untuk, Allah tahu dengan hati kita, dengan niat kita ya. Memang dia semata-mata pengen menyenangkan orang puasa lillahi ta'ala. Itu namanya musabaqah. Rodotul Ummahat ke caknya hataman 3 kali. Puji ibu-ibu dari Tanjung Al-Muhajirin. Ibu Al-Muhajirin tak baca ke? Kita harus 4 kali. Itu namanya musabaqah. Tapi tak kata rasa bangga misalnya, kamu baru tidak, memang semata-mata lillahi ta'ala. Ini namanya musabaqah. Jadi bagus. Maka Allah menyatakan fastabiqul khairat. Maka itu yang ke-7. Dan yang ke-8, banyak-banyak berdoa supaya kita dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana didoakan wa a'inna 'alas siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wahfazna minadz dzunubi wal atham. Intinya ya Rabb, minta kuatkan kami masuk bulan Ramadan. Ustaz namanya orang hukumi orang minta maaf, bagus masuk bulan Ramadan. Apa lagi nak dipersiapkan? Belilah baju raya dari sekarang. Tak apa-apa. Iya, serius. Belilah. Jadi itu ya. Selain persiapan apa? Selain persiapan duit. Maksudnya itu bulan Ramadan ini sedekah besar, maka persiapan dari sekarang. Nah, duit buat atur misalnya sehari 5.000. Tak kuat sehari 2.000. Dia ngadangnya untuk bulan Ramadan itu pakam. Mantap, bagus. Jadi tertata. Jadi 30 malam 60.000. Kalau isi 2.000. Ya, nah, jadi maksudnya ternyata penting kita harus memanage. Ada manajemen dari awal. Kita saja bersaja nian bahasa kita. Toboi kak bersaja sebelum puasa kak. Bersaja suwe. Bersaja niat. Ikat duit masuk amplop 60.000 ya Rob, 60 ikat jadi 2.000. 2.000. Itu namanya bersaja. Dan orang yang bersahaja itu menandakan orang itu serius untuk menghadapi bulan Ramadan. Ini kan tidak. Kalau Ramadan, anak para Ramadan ngapo? Lah banyak iklan sirup marjan. Lah bukan persiapan kita tapi iklan tahun ini. Berarti kita belum ada persiapan itu. Persiapkan. Misalnya rumah itu kita perbaiki. Mungkin ada apa kita benahi. Kemudian ada celengan-celengan nak ditebuklah celengan tersebut. Khusus untuk bulan Ramadan bersedekah selama sekian. Sesuaikan dengan kondisi dan keadaan.
Mudah-mudahan dijadikan Ramadan kita Ramadan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sebelum aku bertanya, yang nak bertanya silakan. Lah paham kali Bu ya? Kalau tak paham, aku tanya ya kamu. Nanti tak. Oh nanti tak ya, bagaimana? Ibu-ibu, informasi dari tuan rumah, bagi 5 penanya diberikan door prize. Jadi penanya be Ustaz, jangan pertanyaan. Akor. Jelas lagi. Bagi 5 penanya. 2, 4, 4 dengan dan bertanya dapat hadiah. 4 bertanya Pak. Lagi-lagi mau tanya ibu apa pun nanya tentang Ramadan jadi tadi. Boleh, boleh. Bebas lagi lah bu. Pajaknya. Oke. Satu, siapkanlah. Kapan niat? Ini kan niat di Sa'ban ya. Berarti niat kita untuk menyambut Ramadan sebelum Ramadan. Seminggu sebelum ini lah boleh. Penting nih, penting. Nah, ketika malam pertama bulan Ramadan, perhatikan, ini sangat penting. Saya ulangi lagi, perhatikan ibu-ibu, perhatikan supaya tidak kecul pahala kita. Di awal bulan Ramadan kita niatkan dari maghrib atau sudah isya, aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Malam pertama bulan Ramadan. Malam sahur. Ittibaan, bukan bulan sahur. Karena niat itu kalau puasa itu sudah habis pacak dari isya, bahkan dari maghrib. Dari sudah isya, malam tarawih atau ketika sahur, aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Apa? Ittibaan lil imami Malik, mengikut madhab Imam Malik karena Allah Ta'ala. Karena Imam Malik adalah imam yang membolehkan kita berniat 1 bulan penuh. Niat apa? Ihtiyati, berjaga takut kalau misalnya malam ketiga kita ternyata tak terjaga, maka sudah ditampal oleh yang pertama. Tapi tetap malam 1, 2, 3, 4 sampai malam 30 wajib berniat. Apa fungsi niat yang tadi? Sekadar jaga-jaga baik. Kalau ban bocor ada ban serap. Tapi jangan jadikan andalan. Karena puasa dikatakan dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i, puasa itu adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Satu Ramadan tidak ada kaitan dengan Ramadan yang kedua. Ramadan kedua tidak ada kaitan dengan Ramadan ketiga. Berarti 1, 2, 3, 4 kita wajib berniat. Bagaimana niatnya tadi? Aku berniat puasa Ramadan 1 bulan penuh sebagai bentuk berjaga-jaga mengikut mazhab Imam Malik karena Allah. Bahasa kita baik. Dan itu hukumnya boleh. Baru setelah itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan lillahi ta'ala. Atau aku dalam hati dalam bahasa Indonesia. Karena niat di hati bukan di mulut. Yang tadi lafaz itu, yang tadi lafaz niat. Yang niat yang asli yang di sini. Ya Rabb, aku berniat dalam hati, aku berniat puasa esok hari karena lillahi ta'ala. Nah, sudah. Setiap malamnya seperti itu. Baik. Silakan. Bulan tanya dan 4. Kak kecil. Hah? Oke, silakan. Kita jangan dulu. Bagaimana tadi? Oke, Allahumma laka sumtu. Baca sebelum. Jadi ibu-ibu, apakah boleh saya ngomong? Halo. Oke. Kapan kita baca doa itu? Ya sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya banyak-banyakkan doa, salah satunya doa itu. Jadi saya tidak ingin dalam benak kita identik doa puasa itu cuma doa itu. Doa puasa itu ketika menjelang berbuka tadi banyak-banyakkan doa, Bu.
banyak kali termasuklah yang tadi Allah malakasumtu, kemudian dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Nah itu biasanya kemudian ada satu pendapat menyatakannya itu dibaca setelah makan minum. Dhahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Nah dibaca sebelum juga boleh, sebelum atau sesudah tak jadi masalah. Kita mendapatkan keberkahan dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sudah boleh. Iya. Atau bismillah boleh. Jangan langsung makan. Allah malah kesentuh dak, bismillah dak langsung makan. 3 piring biasanya itu. Ganti jin minum makan. Ya. Baik. Ada lagi yang di sini tadi? Ya. Silakan. Ya. Ini Bi. Zakat itu aku bagi orang miskin, aku bagus di zakat mal pemerintah. Zakat itu bedakan antara zakat fitrah dengan zakat mal. Perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal, satu, zakat fitrah hanya terjadi pada bulan Ramadan, tidak di bulan lain. Sementara zakat mal itu kapanpun ketika sudah sampai haul dan nisabnya maka wajib mengeluarkan. Cuma kadang-kadang karena dapat momennya bulan baik kepalangan bulan Ramadan. Tapi jangan, mohon diingat, yang sudah zakat fitrah dia suge cak busek cam itu tetap harus wajib zakat mal. Iya. Mandi ada tak mana? Ada. Nah, kau ingatkan kau cek Asun. Jadi walaupun dia sudah zakat fitrah itu zakat berupa makanan yang mengenyangkan yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Zakat mal, zakat harta benda. Zakat mal bisa di bulan puasa, bisa di luar bulan puasa. Kalau zakat fitrah tak bisa kecuali hanya pada bulan puasa. Pertanyaan kedua, mana yang utama, kepada orang miskin maksudnya langsung atau kepada pemerintah? Nah, ibu-ibu, afdolnya itu yadan biyadin. Asal hukumnya itu serah terima lebih afdol. Dengarkan ini penting, jangan bersaru. Penting itu hukum. Cuma bagi orang-orang yang sugih pecah almarhum Haji Halim, lebih bagus juga pemerintah. Kenapa? Banyak kasus orang bagi sendiri, manajemennya tak bagus, keluar hilang nyawa. Terjadi di Jawa Timur beberapa tahun yang lalu, ada orang meninggal, bukan pingsan tak terhitung saat itu. Orang antri pengen dapat zakat, kemudian tak teratur, tak termanage dengan baik, pendataan tidak bagus, akhirnya ada yang meninggal. Pengennya memberi manfaat tapi menimbulkan mudarat. Maka dinyatakan dalam satu kaidah, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan yang buruk, potensi kerusakan keburukan diutamakan dibandingkan dengan kita mendatangkan maslahat. Itu ya. Cuman mencak kita ke pecai langsung baik. Ya. Keluarga banyak. Yang kedua biasanya kita ke tak sampai caji alim yang dizakat kan. Maksud aku tema itu. Jadi kita baca datang sih ke mana misalnya ke Sejangko kita sekalian silaturahim. Kemana? Ke Pulau Semambu misalnya kan. Mana ke Lebak Kecewokan ke belakang situ misalnya. Ada rumah orang misalnya jadi. Hah? Di sini Pulau Kecewokan. Rumah Haji Harun almarhum. Iya, misalnya baik. Baik Bu, terima kasih. Silakan. Oh, maaf, jilbab merah dulu. Ya, aku kaki takut kualat. Tujuan puasa 3 hari itu salah satu nih baik. Setiap badan itu ada zakat nih. Zakat nih, zakat fitrah. Setiap waktu kita ada zakat nih. Dengan cara apa? Ibu kedang berzakat kali. Zakat apa? Zakat waktu dengan cara menuntut ilmu. Seminggu tak nuntut ilmu berdosa kamu sebenarnya. Minta maaf nih anakku. Jadi tak kate waktu dipakai untuk kebaikan. Apa fungsi zakat ayyamul bid? 30/3 itu hasilnya sehari melambangkan 30 seolah-olah ini bahwa 10 hari zakatnya sehari. 20 hari zakatnya 2 sampai 3. Jadi 3 hari dalam seolah-olah menutupi untuk puasa 1 bulan.
Itu fungsi puasa Ayyamul Bid. Dikatakan sebagian ulama, walaupun hukumnya sunnah, salah satu manfaatnya adalah bagian dari pecah zakat untuk waktu dalam sebulan. Zakat umur bahasa gitu. Kita lah tunjukkan waktu sebulan, 3 hari kita puasa sunat. Alhamdulillah kalau yang puasa Ayyamul Bid, alhamdulillah itu berarti biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang belum pacak puasa, jangan kita kerakkan. Boleh jadi dia kuat ni di sedekah. Sedekah tak ada, kemudian puasa tak ada, mungkin dia solawat yang banyak. Inti ini bahwa kita jangan sampai dengan amal soleh kita, kemudian kita meremehkan yang lain hanya gara-gara amal kita. Kita wajib berhusnudzon pada yang lain. Kita tetap kita yakin bahwa setiap orang punya amalan-amalan sendiri yang amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masya Allah, barakah. Barakallah. Satu lagi silakan Bu. Nantikan masalah doa selamat itu. Karena ada dua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan ilal maut wa rahmatan qabla maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nah, yang kami tanyakan, misal kita doakan untuk aku dan keluargaku, aku makai maksud itu. Kemudian ada yang mengatakan kalau makai untuk keluargaku, nah misalnya dia tinggal itu. Apakah masih tetap yang pertama tadi? Ya, untuk alhamdulillah. Jadi doa itu tak katik doa zaman Nabi itu. Doa ini adalah doa yang dikarang, disusun oleh ulama kita. Dan betapa bijaksananya ulama terdahulu itu, mereka sudah mengantisipasi. Jadi dengan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, itu sudah mencakup kita gala-gala. Tinggal hati kita niatkan ya Rabb. Makanya biasanya sebelum doa atau setelah doa kita berkirim suratul Fatihah untuk fulan bin fulan. Fulan bin fulan, fulan bin fulan. Bagi yang menganggap itu ada yang Ustaz, aku anti dengan ngirim Fatihah. Ayo kita doakan. Niatkan dalam hati Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Niatkan dalam hati fulan bin fulan, umat kami, bak kami, mertua kami, bini, anak, turun cucung, segala macam umat di seluruh dunia ke. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Boleh. Apakah harus lagi? Lana itu. Allahumma inna nas'aluka. Kalau kita dewek Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Kalau sudah Allahumma inna berarti sudah mencakup. Tinggal niatan kita. Bayangkan fulan bin fulan, orang tua kita atau guru kita atau biasanya pasangan hidup keluarga, sudah mencakup. Misalnya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Bayangkan ya Rabb, ini lagi seren itu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Rabb, mudahkan, ringankan kami dalam kondisi sedang sakaratul maut, baik untukku maupun untuk fulan bin fulan. Dan adab, nah itu adab penting. Adab kalau doa kebaikan, dikatakan ulama, disunnahkan untuk kita baru orang lain. Doa kebaikan untuk diri sendiri dulu, baru orang lain. Mana contoh? Ma'asyiral muslimin rahimah. Nah, itu contoh. Rahimani wa rahimakumullah. Ni dulu, aku dulu. Mudah-mudahan Allah merahmati aku juga merahmati kalian. Disebut mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Kita kan tidak ada kepastian bahwa kita dirahmati oleh Allah. Jadi kita dulu dong didoakan. Kita mendoakan diri sendiri baru ngajak orang lain. Itu adab doa. Supaya apa? Supaya kita terselamatkan dari potensi, saya ulangi, supaya kita terselamatkan dari potensi penyakit ujub. Apa ujub? Ujub merasa diri sudah baik. Ya Rabb, karena aku butuh rahmat, maka rahmati aku dulu, baru kawan-kawanku, keluargaku. Kalau kita mudah-mudahan Allah merahmati sanak kami, lah kita kan belum tentu masuk. Kaki ngijakan orang, asal dikerak jarang, apa istilah itu, jadi perut tak kenyang ini. Istilah ngijakan orang lain tapi kita kecul. Berarti rahimani wa rahimakumullah. Jadi tadi
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Rabb, aku minta keselamatan untukku dan kami segala-galanya. Baru niatkan fulan bin fulan. Wallahu a'lam. Perlu lagi Yurkina gitu. Sebab kami nak bulan berapa kalau kita untuk banyak-banyak Yurkina. Karena itu dari awal tadi sudah lima. Benar. Lah cukup yang tadi. Perlu lagi. Tak perlu lagi. Tak perlu lagi. Jadi itu sudah dicakup dengan domir kata ganti yang tadi. Allah wa barakatan fi rizqina. Oh iya, tak perlu lagi. Ngapo? Karena lah dicakup di huruf alif lam itu. Allahumma Allah apa tadi, Bu? Salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Wa afiatan fil jasad maksud Ibu itu fi jasadina. Gitu ya. Tak perlu. Ngapo? Karena huruf alif lam itu sudah menunjukkan itu untuk semua. Ini namanya huruf alif lam. Itu alif lam itu dalam bahasa Arab untuk ma'rifat. Alif lam ma'rifat ke ada dua minimal. Ada lil ahdi dzikri, apa? Lil ahdi dzihni, lil ahdi dzikri. Apa lil ahdi dzihni? Apa lil ahdi dzikri? Lil ahdi dzikri, payo kita ke Palembang. Oke. Mari kita ke situ tuh Palembang maksudnya. Lah tersebut sebelum ini ada payo kita berija ke mana? Lah tahu kau tuh. Lah tahu kita nak ke Palembang. Lah dalam benak. Maka fungsi huruf alif lam itu menunjukkan bahwa barang tersebut lah kita sepakati dalam benak masing-masing bahwa minta berkahkan fil jasad. Tak usah lagi nih fil jasadina, malah salah. Alif lam tak boleh bersambung dengan domir itu dalam kaidah. Atau nak fi jasadina boleh. Tapi kalau sudah fil jasad, alif lam tu fungsi ini sudah untuk kami gal-gal. Itu sudah. Jadi apakah fi jasadina? Ya boleh baik, tapi yang sudah diajarkan ulama sudah mencakup. Itu alif lam dari huruf alif lam itu. Jadi ternyata dari alif lam B sudah mengandung makna yang luas. Itu baik, Bu. Terima kasih banyak. Oh, iya, silakan. Habis kan? Habis. Untuk yang nanya, boleh. Boleh, tuan rumah. Kan, aku kan misalnya setiap sudah sholat lima waktu tadi berdoa, tadi zikir itu dulu Al-Fatihah, ayat kursi, zikir. Nah, aku berdoa langsung untuk orang tua dulu tak, untuk umat dulu wantai dah. Tak sekitar tapi tak ada. Itu untuk bapak, teranglah kuburan bapak tu Rabbil Firli dah. Sudah Rabbil Firli itu ya Al-Fatihah untuk kedua orang tua. Nah, baru doa untuk aku, untuk anak-anakku, untuk dulur-dulur. Serta kaum muslimin, muslimat, pokoknya segala-galanya tak. Nah, jadi cepat kayak itu. Tapi bahasa Indonesia tak, karena aku bukan orang pondok tak. Jadi bahasa gedung sendiri lah. Jadi yang baik. Pertanyaan yang bagus satu. Yang diamalkan itu semuanya adalah zikir. Baik suratul Fatihah, Al-Ikhlas ataupun Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa arti zikir? Zikir itu menyebut nama Allah atau menyebut apapun yang di situ ada kaitannya dengan Allah. Kita baca suratul Fatihah, kalam Allah sudah zikir. Kita baca suratul Ikhlas, Al-Ikhlas itu adalah kalam Allah, itu zikir. Ataupun ketika kita sebut kalimah thayyibah yang tadi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau salawat istighfar, itu zikir. Jadi jangan dibedakan, Ustaz aku ke zikir, seolah-olah yang kalimat thayyibah subhanallah adalah zikir, baca Fatihah bukan zikir lah. Fatihah itu zikir. Baca ayatul kursi itu zikir. Baca Al-Ikhlas itu zikir. Semuanya adalah zikir. Sama dengan kalau nak ngimsi. Mari kita masuk acara inti, ceramah. Dari awal kita muka acara, duduk lillahi ta'ala, acara inti itu sudah. Sampai kita tutup kaki, doa, itu acara inti. Arti ini jangan sampai dalam benak seolah-olah ceramah acara inti, sementara baca Quran tahlil tadi bukan inti, sudah inti itu. Berarti kita harus punya kesamaan persepsi paradigma bahwa yang disebut zikir itu apapun yang dibaca yang mengandung ridha Allah itu sudah zikir. Gitu ya. Oke, satu. Yang kedua, yang diamalkan itu sangat bagus. Apakah salah? Itu yang salah. Kan orang tua, cuman tambahi untuk diri sendiri dulu. Ya Allah, ampuni dosaku, Rabbil Firli dulu, baru wali daya. Kan itu perintah dari Nabi. Ngapo? Ya, alhamdulillah kita pengen orang tua kita, masya Allah, dimuliakan Allah, muazzaz wa mukarram. Tapi kita pengen juga kalau masuk surga.
Berarti kita dan orang tua dan kaum muslimin dan muslimat. Sertakan diri sendiri dulu, kemudian orang tua dan orang-orang terdekat yang kita kasihi. Itu. Baik. Ika, alhamdulillah yang bertanya sudah dapat bonus, tinggal yang jawab Ika, mudah-mudahan ada juga ya hadiah ini. Baik, itu baik Ibu ya. Jadi dah. Ada lagi? Ini pertanyaan tuan. Hah? Aku jadi atau rumah aja pertanyaan. Ah, biarlah aku be. Ada spesial aku juga. Oh, iyalah jelas. Bismillah. Yang tadi. Oi, Izin tadi. boleh. Assalamualaikum ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan saya kok spesial ya. Tadi kan lah MC disebutkan ada voucher nih di MC tadi betul ya. Siapalah yang tahu nama lengkapku, bapakku, kakekku dan di MC lagi ada. Tahu ya? Tahu gak ya aku? Catatan ada di saya. Catat. Alhamdulillah.